Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Hoirunisa dari kelas 4A dengan NPM 1910631086, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil observasi mengenai judul penelitian penerapan model Discovery Learning terhadap pembelajaran menulis cerita sejarah pada kelas 12 di SMA Negeri 1 Batu Jajar. Pada penelitian atau observasi ini saya membahas mengenai model Discovery Learning, kemudian bagaimana pembelajaran menulis cerita sejarah pada kelas 12 di SMA Negeri 1 Batu Jajar, serta hasil belajar peserta didik di SMA Negeri 1 Batu Jajar pada pembelajaran menulis cerita sejarah dengan menggunakan model Discovery Learning. Yang pertama, mengenai model Discovery Learning. Jadi, apa itu model Discovery Learning? Discovery Learning adalah model belajar penemuan yang menitikkan kegiatan belajar untuk memberdayakan peserta didik melalui bentuk belajar yang dapat meningkatkan produktivitas sehingga mendorong peserta didik untuk mampu menemukan konsep baru serta mengatasi masalahnya sendiri. Dan ciri dari model pembelajaran Discovery Learning ini diantaranya yang pertama, terpusat pada peserta didik, kemudian suasana pembelajaran yang interaktif, serta aktivitas belajar peserta didik yang menggunakan cara saintifik. Jadi maksudnya dalam model pembelajaran ini ada kegiatan observasi, klasifikasi, kemudian investigasi, serta interpretasi kritis terhadap hal yang sedang dipelajarinya. Kemudian yang terakhir cirinya adalah proses belajar yang konstruktif. Jadi belajarnya itu tersusun dari awal hingga akhir. Kemudian tujuan dari pembelajaran model Discovery Learning ini tentu saja untuk menuntun peserta didik agar dapat mandiri dalam mencari dan mengkonstruksi apa yang ingin diketahuinya sehingga tercipta cara belajar yang aktif. Kemudian model ini juga bertujuan untuk membangun motivasi belajar pada peserta didik dan mengembangkan keterampilan serta daya pikir peserta didik. Model Discovery Learning ini memiliki prosedur sehingga dalam pengaplikasiannya terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan, yakni yang pertama ada stimulation atau pemberian rangsangan, kemudian yang kedua ada problem statement, identifikasi masalah, yang ketiga ada data collection, pengumpulan data, yang keempat ada data processing, yaitu pengolahan data, yang kelima ada verification atau pembuktian, dan yang keenam ada generalization atau menarik kesimpulan. Kemudian bagaimana pembelajaran menulis cerita sejarah pada kelas 12 di SMA Negeri 1 Batu Jajar? Nah, yang pertama, pembelajaran menulis ini tentu saja berdasarkan pada buku ajar yang diterbitkan oleh Kemdikbud edisi revisi 2018 dengan judul buku Bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya kita akan membahas dulu apa itu cerita sejarah. Jadi cerita sejarah ini adalah sebuah cerita yang di dalamnya ini menceritakan fakta-fakta tentang peristiwa yang berkaitan dengan sejarah. Jadi penulisan cerita sejarah ini juga ditulis secara naratif atau deskriptif, serta cerita sejarah ini disajikan dengan daya khayal dan pengetahuan yang luas tentunya dari pengarang, sehingga dapat dikatakan juga bahwa cerita sejarah ini merupakan karangan yang fiktif meskipun memuat fakta-fakta sejarah. Setelah melakukan wawancara, saya mengetahui bahwa pembelajaran menulis cerita sejarah di SMA Negeri 1 Batu Jajar ini menggunakan model Discovery Learning. Hal ini juga tertuang dalam rancangan pengembangan pembelajaran atau RPP kelas 12 bahwa penyusunan pembelajaran tersebut menggunakan model Discovery Learning. Hal tersebut juga terlihat dalam langkah-langkah pembelajaran di kegiatan inti yang diawali dengan pemberian rangsangan, kemudian diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Pembelajaran menulis cerita sejarah dengan model Discovery Learning ini tentunya ditujukan supaya peserta didik dapat atau mampu menulis cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaan secara kreatif, percaya diri, dan pantang menyerah. Fokus ketiga pada penelitian ini yakni mengenai hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran menulis cerita sejarah melalui penerapan model Discovery Learning. Jadi terbagi menjadi 4.
hasil belajar yang berdasarkan tes, hasil belajar berdasarkan non-tes, serta hasil belajar yang dipengaruhi oleh faktor internal, serta hasil belajar yang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Yang pertama adalah hasil belajar berdasarkan tes. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa tes ini merupakan ujian untuk mengetahui pengetahuan, kemampuan, bakat, ataupun kepribadian seseorang. Nah, bentuk tes yang dilakukan dalam pembelajaran menulis cerita sejarah pada kelas 12 di SMA Negeri 1 Batu Jajar ini, khususnya di kelas 12 MIPA 1 ini, yakni menggunakan tes berupa penugasan. Setelah dianalisis, hasil menulis cerita sejarah di SMA Negeri 1 Batu Jajar, khususnya di kelas 12 MIPA 1 ini, memperoleh hasil yang cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai tertinggi yang diperoleh, yakni adalah 96, dan nilai terendah yang diperoleh adalah 78. Rata-rata nilai di kelas 12 MIPA 1 ini adalah 84. Variasi nilai yang berbeda ini tentunya menunjukkan pencapaian yang luar biasa karena menurut hasil wawancara, peserta didik ini memperoleh nilai di atas KKM, yakni dengan nilai KKM 75. Selanjutnya, hasil belajar berdasarkan non-tes. Menurut Katib dalam Kristin 2016 halaman 92, beliau mengungkapkan bahwa hasil belajar itu tidak hanya dilihat dari tes, melainkan dapat dilihat dari perubahan perilaku peserta didik, perubahan pola pikir peserta didik, dan kemampuan peserta didik dalam membangun konsep yang baru. Pada perubahan perilaku peserta didik, setelah hasil observasi dan analisis diketahui bahwa perubahan perilaku peserta didik ini ditunjukkan dengan keaktifan peserta didik selama kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, perubahan pola pikir peserta didik ditunjukkan secara tidak langsung. Hal tersebut terlihat dari hasil karya peserta didik, yakni pada cerita sejarah yang dibuatnya. Terlihat bahwa peserta didik memiliki pola pikir yang kritis dan mampu berpikir secara luas. Perhatikan gambar berikut ini. Kemudian yang terakhir, hasil belajar peserta didik juga dapat dilihat dari kemampuan peserta didik dalam membangun konsep yang baru. Perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut, tampak bahwa peserta didik mampu mengolah kerangka cerita yang telah dibuatnya, kemudian mengembangkan ide-ide dalam kerangka tersebut sehingga menjadi sebuah cerita yang utuh. Perlu kita ketahui bahwa hasil belajar tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yaitu yang pertama ada faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Menurut hasil observasi, faktor internal yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik ini lebih menonjol pada sikap mental positif dan kemampuan peserta didik untuk belajar. Sikap mental positif ini ditunjukkan saat kegiatan pembelajaran di mana peserta didik ini berani mengungkapkan hal-hal yang ada di benaknya. Sikap mental positif seperti itulah yang mendorong peserta didik untuk mampu tampil lebih percaya diri. Selanjutnya, faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar yakni kemauan peserta didik untuk belajar. Hal tersebut ditunjukkan melalui daftar hadir peserta didik. Lalu faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik yakni ada pada faktor eksternal atau faktor yang berada di luar diri peserta didik, meliputi faktor waktu, faktor lingkungan masyarakat, faktor lingkungan sekolah, maupun faktor lingkungan keluarga. Menurut hasil observasi melalui proses wawancara, faktor eksternal yang lebih menonjol ini adalah faktor waktu dan faktor lingkungan sekolah. Faktor waktu mempengaruhi hasil belajar peserta didik karena pembelajaran menulis cerita sejarah ini dilakukan pada pagi hari, sehingga memungkinkan bahwa kondisi peserta didik masih dalam keadaan yang sangat bugar. Kemudian pembelajaran menulis cerita sejarah ini juga dilakukan selama 3 kali pertemuan dengan waktu belajar selama 2 jam pelajaran pada setiap pertemuannya.
Dengan demikian, tentu saja hal tersebut atau waktu tersebut cukup untuk mempelajari cerita sejarah. Berdasarkan paparan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penerapan model discovery learning ini dalam pembelajaran menulis cerita sejarah memberikan hasil belajar yang cukup memuaskan, sehingga dengan demikian tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Demikianlah laporan observasi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat dan pengetahuan yang baru bagi teman-teman. Dan saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Saya juga berharap semoga laporan ini juga bisa disempurnakan untuk kepentingan yang lebih baik lagi. Saya Anissa Hoirunisa, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.